Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Arianta dari jurusan Hukum dengan NIM 4012211128. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Hukum Sosiologi, itu tentang pembahasannya waria. Nah, waria adalah istilah yang merujuk kepada individu yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka saat lahir. Biasanya merujuk kepada orang yang lahir sebagai laki-laki, tetapi mengidentifikasi diri mereka sebagai perempuan atau sebaliknya. Nah, waria merupakan suatu fenomena sosial yang sangat meresahkan karena dimana dia terlahir sebagai laki-laki tetapi berpenampilan seperti perempuan. Ini sudah menyalahi aturan yang ada dan tidak sesuai dengan pedoman agama. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri yang dapat bervariasi terhadap waria. Ciri-ciri dari waria tersebut yaitu yang pertama, identifikasi gender yang berbeda dari jenis kelamin biologis saat lahir, seperti pada lahir itu dengan jenis kelamin cowok dan setelah besar dia berpakaian dan berpenampilan seperti cewek. Dan yang kedua adalah ekspresi gender yang berbeda, misalnya melalui penampilan, pakaian, dan perilaku yang saya tadi jelaskan. Dan yang ketiga adalah kemungkinan, yaitu pengaruh waria adalah penggunaan hormon atau prosedur medis untuk mengubah penampilan fisik mereka agar sesuai dengan identitas gender yang mereka pilih, seperti melakukan operasi kelamin. Pada saat ini operasi kelamin itu sudah ada dan kelamin juga sudah bisa diubah melalui operasi. Dan yang kedua adalah seperti operasi fisik, yaitu dengan mengoperasi muka yang awalnya cowok menjadi seperti cewek. Dan yang ketiga adalah mungkin terlibat dalam komunitas LGBTQ atau gerakan hak-hak waria. Yang kelima yaitu menghadapi tantangan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari karena identitas gender mereka. Nah, seringkali waria juga mendapatkan diskriminasi. Itu adalah hal yang wajar karena apa? Waria sendiri merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan. Dan yang keenam yaitu mungkin saja waria terlibat dalam pekerjaan atau industri tertentu seperti kecantikan atau hiburan, di mana waria seringkali menemukan ruang untuk berkembang. Nah, mungkin seseorang menjadi waria itu karena apa? Karena kebutuhan ekonomi dan karena pekerjaan yang menuntut mereka. Dan dalam pertanyaan ini, di mana apakah waria keberadaannya bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh sosial terhadap kebudayaan hukum. Pertanyaan tersebut melibatkan isu yang kompleks karena hukum seringkali merefleksikan norma dan nilai-nilai masyarakat. Keberadaan waria dan hak mereka seringkali menjadi subjek perdebatan dan perubahan dalam hukum. Perubahan sosial dan perkembangan kebudayaan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan akhirnya hukum yang mengatur hak dan perlindungan waria. Hukum yang mengatur hak dan perlindungan waria, tetapi kepastian hukum tergantung pada konteks hukum dan perkembangan sosial serta politik di suatu negara atau wilayah tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, keberadaan waria dan hak mereka telah menjadi perhatian oleh pemerintah dalam beberapa hukum dan kebijakan. Tantangan dan diskriminasi masih ada dan merupakan yang menjadi masalah utama. Ada beberapa peraturan dan perlindungan terhadap ketenagakerjaan dan terhadap kekerasan berbasis gender. Namun kepastian hukum untuk waria di Indonesia masih terus berkembang, masih jauh, dan perlindungan yang lebih luas.
dan penegakan hukum yang lebih efektif seringkali menjadi tujuan dan upaya untuk reformasi hukum. Nah, hukum sendiri itu sebenarnya sudah melindungi tentang hak dan hak waria, tetapi waria merupakan penyakit tanda kutip dalam masyarakat, di mana mereka bisa mempengaruhi hal-hal negatif yang ada di masyarakat, serta membawa sifat yang negatif dan tidak sesuai dengan norma-norma dan agama yang ada di Indonesia, di mana norma di Indonesia itu sudah melanggar etik tentang norma agama. Di mana dalam agama sendiri tidak diperbolehkan untuk mengubah gender dari yang laki-laki ke perempuan dan perempuan ke laki-laki. Dan waria sendiri di Indonesia itu dipandang buruk dan adanya diskriminasi. Mengapa demikian? Karena mayoritas orang Indonesia itu kan normal ya, agamanya Islam, dan di agama Islam kita berbicara tentang agama terlebih dahulu. Di agama Islam itu dilarang mengubah kecuali ada penyakit yang seperti gigi misalkan. Gigi itu bisa diperbaiki karena kalau ada masalah dalam berbicara ataupun mengunyah makanan. Dan kalau jenis kelamin itu tidak diperbolehkan, itu haram dalam hukum Islam. Nah, diskriminasi yang kedua itu dalam video atau kasus yang saya terangkan, yang saya akan bahas di sini tentang 3 waria yang berjoget tidak senonoh di Tugu 0 di Pangkal Pinang. Nah, perilaku tersebut diamankan oleh kepolisian setempat. Mengapa diamankan? Karena apa? Karena perilakunya itu tidak sesuai, itu tanda kutip itu senonoh, berjoget-joget dengan perilaku yang bisa dibilang itu tidak baik. Makanya diamankan oleh kepolisian setempat. Nah, apakah ada kepastian hukumnya? Pasti ada, tetapi dalam kasus ini pasti kepolisian akan menghimbau dan menghukum. Karena apa? Yang pertama, dia melakukan kesalahan dengan berjoget-joget menampilkan ketidakbaikan di depan Tugu 0 di Pangkal Pinang yang merusak citra kota Pangkal Pinang. Yang kedua, tentang haknya sendiri. Haknya itu dilindungi sebagai manusia, itu hak untuk hidup dan hak untuk melakukan apapun, tetapi tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, karena yang sempurna hanya milik Allah, dan saya masih belajar untuk menambah ilmu saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.